Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah artikel yang berjudul Struktur Politik Minangkabau. Struktur politik Minangkabau identik dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam filosofi adat Minangkabau adalah adat basandi sara basandi kitabullah. Begitu kental dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Demikian juga halnya dengan konsistensi masyarakat Minangkabau menjalankan serta mematuhi peraturan adatnya. Demikian juga di segi sistem pemerintahan atau struktur politik yang menyangkut pada prinsip pembagian kekuasaan dan kepemimpinan maupun pola distribusi kekuasaan dan kepemimpinan. Di Minangkabau sendiri, struktur politik diperkirakan sudah ada sejak abad sebelumnya. Sistem keyakinan yang dipakai ialah sistem Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang mana termaktub kekuasaan hierarki pada kekuasaan Minangkabau. Struktur kekuasaan berkembang ialah patriarki yang terlahir dari garis keturunan matrilineal yang dianutnya ada motif material dari adat Minangkabau, yaitu kehendak mempertahankan harta pusaka agar tidak keluar dan beranjak dari sebuah parui dan tidak beralih kepemilikannya kepada orang lain di luar parui. Harta pusaka yang dipertahankan untuk berada di atas rumah menjadi legitimasi untuk mengukuhkan kekuatan mama di dalam rumah. Bisa juga di dalam bisa juga sumendo, ayah atau suami. Harta pusaka yang mengukuhkan kekuasaan mama tidak lagi menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Juga terdapat prinsip satu kekuasaan tunggal, di mana kekuasaan ini terdapat 3 bidang menurut masyarakat Minangkabau, yakni di bidang adat, di bidang agama, dan undang-undang atau peraturan, yang dikenal dengan istilah tali tigo sapilin. Kemudian selanjutnya terdapat prinsip 2 yang dikenal dengan istilah tigo sajarangan, yakni terdiri dari nini mama, adat, alim ulama atau agama, dan cadia pandai atau undang-undang, yang mencerminkan pelaksanaan kekuasaan di bidang adat, agama, undang dalam tatanan praktis kekuasaan dan menjalani pemerintah di negari yang dikenal orang nan ampe jinih untuk menyebutkan ampe unsur pemangku adat di Minangkabau, yakni yang terdiri dari penghulu atau penghulu pemimpin suku dalam kaumnya, manti atau menteri, jabatan yaitu jabatan yang membantu penghulu dalam tata laksana pemerintahan adat nagari. Malin atau malim untuk sebutan orang alim dan agama Islam. Jabatan ini muncul sebagai bentuk integrasi Islam dengan adat Minangkabau itu sendiri. Dan dubalang atau hubalang, pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Khusus untuk jabatan malin dibantu orang jinih nan ampe, imam, khatib, khatib, bilal kali atau khodi. Perpanjangan tangan tegaknya ajaran Islam di Minangkabau. Anak dan kemanakan yang ada di nagari saat ini di eksistensi utang na ampe jinih dan jinih nan ampe
sudah mulai pudar dan mungkin saya sudah mulai punah di tataran sosial masyarakat Minangkabau. Terutama mereka yang di kota sangat sulit menemukan struktur kepemimpinan kolektif ini. Pola distribusi kekuasaan dan kewenangan didistribusikan kepada semua penghulu secara kolektif kolegial. Tidak ada suku yang tidak mendapatkan tugas melaksanakan kekuasaan dan kepemimpinan. Maksud kolektif kolegial di sini adalah yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan mengeluarkan keputusan atau mekanisme yang ditempuh. Musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Penghulu suku di sini ialah setiap suku-suku Minang memiliki struktur penghulu dengan gelar masing-masing. Tinggi rendahnya kedudukan seorang penghulu dalam adat Minang sangat dipengaruhi oleh kaumnya, dan hal ini sangat mempengaruhi status seorang penghulu untuk mendapatkan, mengatur dan mengelola sebuah negari nantinya. Umumnya pada sebuah negari, suku-suku awal pada negari tersebut memiliki dominasi atas suku-suku yang datang kemudian. Selain memiliki tanah atau sawah yang luas, para penghulu dari suku-suku awal ini juga menempatkan pada posisi terhormat dibanding penghulu dari suku-suku yang datang kemudian. Penghulu yang menjadi pemimpin suku dan merupakan penghulu andiko atau yang utama, serta disebut juga penghulu pucuk atau koto piliang, dan penghulu tuo yang disebut dengan bodi caniago. Penghulu payung, penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri dari kaum sukunya. Karena perkembangan jumlah warga suku tersebut, penghulu indu atau turunan penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang membelah diri dari kaum sepayungnya. Sesuai dengan pepatah masyarakat Minangkabau, dari nini akan mama, dari mama akan kemanakan, jabatan penghulu diwariskan sesuai dengan garis matrilineal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, dikarenakan saya juga dikategorikan masih dalam proses belajar. Mungkin sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ma alaina illal balagul mubin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.